Salam, firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-85 tanggal 26 Maret tahun 2025 adalah diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang kedua dengan perikop Tuhan menguji hati setiap orang. Sebagai nats atau ayatnya adalah segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon, sitong do sude dalan ni halak di rohana sendiri, alai Jehovah do na menguji roha. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap menyampaikan pedoman pada bulan Maret dengan topik menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dijabarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi orang lain melihat perbuatan kita yang baik, memuliakan Bapa yang di sorga. Itulah pedoman kita selama bulan Maret. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Amsal pasal 16 ayat 2. Seperti yang telah kita baca tadi, dikatakan bahwa segala jalan orang adalah benar menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya Tuhan yang melihat apakah benar-benar tingkah lakunya itu sesuai dan benar dengan kehendak Tuhan. Apa makna dari perikop ini? Coba kita lihat. Makna perikop ini adalah menekankan pentingnya niat hati dan motivasi di balik tindakan kita. Jadi ada niat hati dan juga ada motivasi di balik tindakan yang kita jalankan. Itulah makna. Jadi tergantung kepada manusianya. Sekarang pertanyaan, apakah makna dan motivasi tindakan kita itu sesuai dengan kehendak Allah? Nah, ini menunjukkan kita bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita dan akan menilai setiap tindakan berdasarkan keadaan daripada batin kita. Jadi dikatakan di sini adalah menunjukkan
bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita dan akan menilai setiap tindakan berdasarkan keadaan batin tersebut. Jadi Tuhanlah yang menentukan. Kemudian apa pesan moral yang mau kita pakai? Pesannya dalam hal perikop tersebut, pesan moralnya adalah meskipun kita sering merasa benar dan terpercaya dalam niat dan tindakan kita, Tuhan selalu menguji kita. Jadi walaupun kita sudah yakin seyakin-yakinnya dengan tindakan dan perilaku kita yang kita ambil, pengujian terakhir adalah Tuhan yang akan menentukan apakah benar atau tidak tindakan kita tersebut. Kemudian pembelajaran yang bisa kita ambil daripada perikop ini, penting bagi kita untuk mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil, termasuk dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi keputusan yang kita ambil itu tetap mengandalkan Tuhan. Kita sering merasa benar-benar dalam cara berpikir dan bertindak, padahal Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, termasuk motif, dorongan, dan doa dari tindakan kita. Itulah yang pertama pembelajarannya. Jadi tetap tergantung kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dia akan melihat apa latar belakang kita dalam menjalankan tindakan tersebut. Pembelajaran yang kedua adalah hal ini mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri dan memastikan bahwa motivasi kita selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi hasrat kita, motivasi kita berhubungan dengan Tuhan. Maka kita selalu mengandalkan hubungan baik dengan Tuhan. Nah, itulah pembelajaran yang kedua. Kemudian pembelajaran yang ketiga, Salomo menggambarkan pentingnya ketaatan pada prinsip dan nilai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pekerjaan sebagai freelancer yang sudah bebas dari tugas-tugas, terutama di usia yang 70 tahunan ke atas, di mana integritas dan kejujuran adalah kunci utama. Jadi bagi kita yang sudah freelancer, bebas dari segala tugas, harus mengutamakan kejujuran dan integritas. Artinya sesuai kata dan perbuatan yang bisa mengayomi anak-anak muda. Pembelajaran yang keempat adalah mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil, termasuk dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi selalu kita mencari pertimbangan Tuhan dalam langkah kita sehari-hari. Seperti Daud, dia kalau melawan orang Palestina, dia tanya Tuhan, apakah saya boleh berperang melawan Palestina? Dan apakah ada kemenangan di pihak saya? Kalau Tuhan mengatakan, ya, jalankan, kamu akan menang, baru Daud bertindak. Jadi selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah,
untuk mengambil keputusan, ya. Karena apapun yang terjadi di dalam pekerjaan kita sehari-hari haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah makna pesan moral dan pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita tentang ayat tersebut? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang besar, ya, untuk kita bahas dan kita jawab. Pertanyaan pertama, seberapa seringkah kita, ya, merenungkan apakah motivasi di balik tindakan kita sudah sejajar dengan nilai-nilai Kristen yang diajarkan dalam Alkitab. Ini perlu kita coba analisa, ya. Seberapa seringkah kita merenungkan apakah motivasi, dorongan, niat, hasrat yang kita miliki, ya, di balik tindakan kita sudah sejajar dengan nilai-nilai Kristen. Apakah sesuai dengan nilai-nilai Kristen apa yang kita lakukan? Mari kita lihat, ya. Merenungkan motivasi di balik tindakan kita adalah hal yang penting dalam menjalankan hidup Kristen. Jadi, apa motifnya? Apa dasar kita? Hasratnya apa? Jadi dengan demikian, ya, di balik tindakan kita tentu ada motif-motif yang tertentu yang harus kita jalankan. Nah, inilah yang harus sejajar dengan nilai-nilai Kristen. Artinya didasari oleh karakter Allah, yaitu kasih. Nah, kemudian, ya, tadi sudah saya katakan, di usia 70 tahun ke atas, ya, refleksi ini menjadi semakin bernilai dalam mengarahkan langkah-langkah kita sesuai dengan ajaran Alkitab. Jadi kita sebagai freelancer di atas 70 tahun, ya, refleksi daripada merenungkan motivasi apa yang kita miliki untuk mencapai sasaran. Nah, disinilah perlu kita arahkan langkah-langkah kita sesuai dengan ajaran Alkitab. Harus sinkron dengan ajaran Alkitab. Dalam Alkitab dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan 24. Katakan demikian, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi key point daripada hal tersebut adalah setiap langkah, setiap pekerjaan, setiap perilaku, sikap yang kita jalankan, semua harus kita mempunyai paradigma bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau itu untuk Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu sangat bermakna. Tapi kalau hanya untuk manusia, itu bisa menjadi batu sandungan, bisa menjadi bumerang, karena kita dengan daging. Karena Tuhan sudah mengatakan, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu yang menyenangkan hati Allah, mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Inilah makna daripada Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Dengan demikian, ya, kita dapat memastikan bahwa hidup kita mencerminkan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, kita bisa boleh dikatakan sudah berdasarkan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan nomor 2. Ya. Mengapa penting untuk mengingat bahwa Tuhan menguji hati kita meskipun kita merasa berada dalam tindakan kita. Meskipun kita merasa benar dalam tindakan kita. Kenapa? Harus diuji lagi oleh Tuhan. Padahal kita sudah merasa tindakan kita benar. Di sini perlu kita renungkan. Dikatakan bahwa penting untuk diingat. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan menguji hati kita, ya, meskipun kita merasa benar dalam tindakan kita. Kenapa? Karena Dia lebih mengetahui, ya, niat dan motivasi dari terdalam dari kita. Karena Tuhan melihat apa motivasi kita. Apakah ini untuk kepentingan pribadi atau ini bertentangan dengan kehendak Tuhan? Nah, itulah yang akan diuji oleh Tuhan. Maka kita harus selalu, ya, berhubungan dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam mengambil keputusan, selalu Tuhan kita tempat bertanya dan meminta petunjuk seperti Daud, ya. Nah, kemudian dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi Tuhan berpesan kepada Samuel, jangan melihat orang dari bodinya, parasnya, kekuatannya. Ya, karena Tuhan mengatakan, aku menolaknya. Jadi yang perlu di sini adalah menyamakan persepsi kita dengan Tuhan dalam mengambil sesuatu pilihan. Jadi setiap kita mengambil pilihan, selalu kita berkonsultasi atau komunikasi dengan Tuhan di dalam doa, ya. Nah, kemudian pandangan kita, ya, dan pandangan Tuhan terhadap kita tidak sama dengan pandangan manusia. Jadi apa yang dilihat oleh Tuhan dan apa yang dilihat oleh manusia itu tidak sama tentang diri kita. Maka meskipun tindakan kita mungkin tampak benar di mata orang lain, Tuhan menguji hati kita dan mengetahui, ya, niat serta motivasi yang mendasari tindakan kita. Jadi pandangan orang bisa beragam, namun pandangan Tuhan yang menjadi kenyataan yang harus kita pertahankan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, ya, percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pikiranmu, ya, sendiri, dan, ya, akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau mau jalan kita lurus dan dibenarkan oleh Tuhan, ya, maka dikatakan percayalah kepada Tuhan
kita percayakan. Jangan bersandar kepada pengetahuan atau pengertian kita sendiri, ya, dan mengakui dia sebagai punya hak yang mutlak, ya, supaya jalan kita bisa diluruskan. Inilah mengapa penting untuk mengingat bahwa Tuhan menguji hati kita untuk meluruskan jalan kita supaya tidak salah jalan. Banyak orang saat ini, banyak direktur, dia sukses, berhasil mencapai kesuksesan yang sangat-sangat baik di pandang masyarakat. Tapi setelah dia berada di tangga atas, kemudian tangganya berada pada dinding yang salah. Artinya tidak tepat. Mungkin kesuksesannya itu diambil karena seleranya, karena nafsunya, karena ambisinya, ya, karena seleranya dan kesombongannya, sehingga begitu dia sukses berada pada tangga yang salah. Dan boleh kita lihat banyak orang pejabat-pejabat di akhir jabatannya dia harus dikerangkeng di penjara. Itulah, dia berhasil dalam kesuksesan, tapi tangganya berada pada dinding yang salah, tidak tepat. Akhirnya dia terbawa dalam situasi yang sulit, penjara akibatnya. Maka dengan demikian, ya, sangatlah bijak untuk selalu merenungkan, ya, niat di balik tindakan kita dan mencari bimbingan Tuhan agar kehidupan kita, ya, dapat mencerminkan kasih dan kehendaknya. Dengan kata kunci, tindakan kita mungkin tampak benar, tapi Tuhanlah yang mengujinya. Itulah kunci daripada pertanyaan yang kedua untuk menjawabnya. Mengapa penting untuk mengingat bahwa Tuhan menguji hati kita meskipun kita merasa benar dalam tindakan kita. Artinya di sini penyerahan diri. Walaupun kita menganggap apa yang kita lakukan sudah benar, tapi kita tetap menyerahkan segalanya apa yang diputuskan oleh Tuhan. Kita tidak merasa benar, walaupun itu kita nggak benar, karena masih ada pembenaran yang sebenarnya yang melihat hati kita, yaitu Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita bisa lebih signifikan atau sensitif, ya, terhadap suara Tuhan dalam hidup kita membuat keputusan penting. Jadi dalam setiap kita mengambil keputusan penting, ya, apa yang kita lakukan? Apakah kita hitung kancing? Lakukan tidak, lakukan tidak, lakukan tidak. Ya. Nah, di sini dikatakan pentingnya mendengar suara Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Dalam kehidupan kita penting untuk peka terhadap suara Tuhan, terutama dalam pengambilan keputusan yang signifikan atau yang berfaedah, yang bermanfaat, ya. Nah, disinilah pentingnya kita menjalankan be proaktif. Setiap stimulus harus kita respon dengan 4 anugerah manusiawi. Pertama, kita harus sadar siapa kita di hadapan diri kita sendiri. Siapa kita
di hadapan keluarga kita, siapa kita di hadapan masyarakat, siapa kita di hadapan alam semesta. Terakhir kuncinya, siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, itulah yang perlu kita jalankan. Dan hal ini juga bisa dibalik. Ya, bisa manusia tidak setuju, saudara tidak setuju, alam pun tidak, tetapi Tuhan setuju. Ya, bisa kita jalankan. Maka kalau kita sudah mengambil keputusan, mendengarkan suara Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan, semua bisa terlaksana dengan baik. Jadi dalam hidup kita penting untuk peka terhadap suara Tuhan, terutama dalam pengambilan keputusan. Jadi itulah tadi 4 anugerah manusia. Pertama, kesadaran diri. Yang kedua, ada imajinasi jangka panjang. Kalau kita mengambil suatu keputusan, apakah jangka pendek? Apakah jangka panjang? Apakah kita mengorbankan jangka panjang keperluan jangka pendek? Atau kita mengorbankan jangka pendek keperluan jangka panjang? Itu harus kita tempuh dengan baik. Itulah namanya berpikir dengan imajinasi. Ada jangka panjang yang harus kita pikirkan. Kemudian ketiga, 4 anugerah manusiawi tadi, yaitu adanya hati nurani. Hati nurani artinya mana yang kira-kira baik, menyenangkan hati Tuhan, atau mana yang kira-kira tidak baik dan tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Hati nurani kita yang berbicara, God spot kita, iman kita yang kita hubungkan dengan kehendak daripada Tuhan. Yang keempat adalah independent will, pengambilan keputusan. Jadi semua hal-hal yang tadi sudah kita pikirkan, kita buat syarat-syarat dalam pengambilan keputusan. Terakhir adalah pengambilan keputusan atau decision making. Firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam setiap langkah yang kita ambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ini kalimatnya hanya 3 kata, tapi sungguh-sungguh padat. Apa yang dikatakan? Berdoalah tanpa henti. Itu yang disampaikan. Dan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dengan 7 dikatakan, ya, jangan pernah khawatir apapun dalam hidup. Nyatakanlah permohonanmu, keinginanmu dengan doa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan pikiranmu yang memberikan damai sejahtera. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana cara kita bisa lebih sensitif terhadap suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Jadi menjadikan doa sebagai bagian integral dalam hidup kita. Ya. Bacalah, ya, dan secara teratur. Bacalah Alkitab secara teratur dan renungkan ayat-ayat yang berbicara kepada keadaan akan keputusan yang Anda hadapi. Jadi dengan situasi keadaan. Ya. Kalau tadi dikatakan, kalau kita khawatir, dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Jangan khawatir tentang apapun. Kemudian berdoalah tanpa berhenti. Itulah yang bisa kita pakai, renungkan dalam memakai ayat-ayat Alkitab sebagai renungan dalam melaksanakan pekerjaan kita.
Dan ada juga dikatakan ora et labora, berdoa sambil bekerja. Nah, kemudian ayat ini mengingatkan kita ya akan pentingnya kehidupan dalam doa dan baca firman yang berkelanjutan dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, ya, kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan suaranya dan mencari bimbingannya. Jadi, mendengarkan suaranya dan mencari bimbingannya. Pada saat kita berdoa, kita membuka hati kita. Kita sampaikan apa keinginan kita. Lantas kita mendengarkan suaranya dan mencari bimbingannya. Bila kita ya berbuat maka minta pada Tuhan. Artinya kalau kita kurang berhikmat, artinya kok susah. Bagaimana untuk berhikmat? Susah. Maka dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, minta hikmat. Jika kita kekurangan hikmat, kita dapat memintanya kepada Tuhan dan Dia akan memberikannya dengan murah hati. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita kurang hikmat, tidak berhikmat, minta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat di dalam menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari. Nah, kemudian menghadiri kebaktian gereja dan mencari nasihat dari pemimpin rohani juga bisa membantu memberikan perspektif yang lebih jelas. Jadi di sini karena pemimpin gereja itu sudah diutus oleh Tuhan sebagai imam, kita bisa berkolaborasi atau meminta petunjuk dari mereka. Itulah yang harus kita lakukan. Cara kita bisa lebih sensitif terhadap suara Tuhan dalam kehidupan kita, membuat keputusan penting. Banyak berdoa, banyak mencari pemimpin-pemimpin yang berkarisma atau benar-benar dia adalah wakil Tuhan untuk memberikan kenyamanan bagi kita dalam pengambilan keputusan. Maka janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada waktunya bila kita tidak lemah. Amin. Tuhan memberkati.